masuk kemah pertemuan. Mari masuk kemah pertemuan. Mari masuk dengar sangkakala. Mari bersama memuji Tuhan. Mari masuk dengar panggilannya. Masuk gereja Tuhan. Mari masuk dalam gereja Tuhan. Masuk kemahnya dengan bersuka. Mari masuk dengar suara Tuhan. Masuk altarnya dengan sukacita. Mari berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa karena kemurahannya. Berjumpa dengan bersukacita. Siap menerima urapannya. Mujizat kesembuhan nyata. Mari masuk kemah pertemuan. Hey! Masuk dalam gereja Tuhan. Mari masuk dalam gereja Tuhan. Masuk kemahnya dengan bersuka. Mari masuk dengan suara Tuhan. Masuk altarnya dengan sukacita. Berjumpa. Berjumpa karena kemurahannya. Berjumpa dengan bersukacita. Siap menerima urapannya. Mujizat kesembuhan nyata. Mari masuk dalam gereja Tuhan. Masuk dalam gereja Tuhan. Masuk kemahnya dengan bersuka. Mari masuk dengar suara Tuhan. Masuk altarnya dengan sukacita. Masuk altarnya. Amin. Haleluya. Amin. Sorakan haleluya. Yes, kami siap Tuhan untuk masuk dalam kemah pertemuan. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali saudaraku, di channel Renungan Harian. Mari saudaraku, sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, kita tunduk di dalam doa. Besar kasih setiamu, ya Tuhan. Di dalam hidup kami, penyertaan-Mu yang sempurna, selalu menjaga hidup kami. Saat ini kami mau menyiapkan hati kami, untuk mendengarkan renungan hari ini. Berkati setiap kami ya Tuhan, dengan hikmat marifat-Mu, sehingga kami mengerti apa yang tersirat di dalam firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hari ini. Haleluya, amin. Rehan, Renungan Harian. Judul bacaan hari ini, Bangga akan Injil. Kitab Roma pasal 1 ayat 16-17. Nata bacaan hari ini ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang tertolak dari iman, dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Pemberitaan Injil di Roma, menjadi sesuatu yang sangat sulit, dan menakutkan bagi orang-orang Kristen saat itu. Injil, diidentifikasikan dengan seorang tukang kayu Yahudi yang miskin, dan mati tersalib, sedangkan bangsa Romawi, tidak pernah menghargai bangsa Yahudi, dan penyaliban, merupakan hukuman mati yang paling hina, untuk penjahat pada masa itu. Oleh sebab itu, berita Injil sangat diremehkan, dan hal ini menciutkan nyali orang-orang Kristen, untuk memberitakan Injil. Melalui suratnya, Rasul Paulus mengingatkan, dan menguatkan jemaat, untuk tidak malu memberitakan Injil.
Mengapa? Pertama, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ayat 16. Orang Roma sangat sombong akan kelebihan mereka. Tetapi, apa yang dianggap membanggakan bagi mereka, tidak dapat menyelamatkan mereka. Kedua, karena Injil menyatakan kebenaran Allah. Ayat 17a. Kehebatan orang Roma tidak dapat menolong mereka untuk hidup benar, tetapi sebaliknya, mereka makin terjerumus dalam dosa dan tidak dapat lepas darinya. Sedangkan Injil bukan hanya menuntun orang kepada keselamatan, melainkan juga menuntun orang untuk hidup dalam kebenaran. Ketiga, karena perbuatan baik sebanyak apapun tidak dapat menyelamatkan mereka. Hanya mereka yang beriman kepada Kristus, yang adalah pusat pemberitaan Injil, dapat hidup benar dan diselamatkan. Ayat 17b. Betapa berharganya Injil, sehingga kita tidak perlu malu untuk memberitakannya. Bagaimana kita memandang Injil hari ini? Apakah kita menganggapnya sebagai sesuatu yang berharga atau memalukan? Jika orang Roma saat itu mengagungkan kaisar, sehingga perkataannya didengarkan dan didengungkan dengan segera. Bukankah kita seharusnya lebih menghargai Injil dan bersemangat untuk menyampaikannya kepada sesama kita? Sebab, perkataan yang kita dengar, kita baca, dan kita pelajari, datang dari Tuhan, dan lebih berkuasa dari pemimpin dunia ini. Perkataan Allah adalah benar, dan memberikan hidup yang kekal. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur untuk Injil yang telah kita terima, dan tidak malu untuk memberitakannya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita tutup renungan hari ini di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, untuk makanan rohani hari ini. Kami percaya, makanan rohani hari ini dapat menguatkan iman percaya kami kepadamu. Ajarkan kami lebih lagi ya Tuhan, sehingga kami lebih kuat lagi, dan lebih paham lagi, sehingga dapat perlengkapi pengetahuan kami di dalam-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.